Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dika Fitria dengan nomor pokok mahasiswa 19130230002 akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu mengenai simulasi dari argon. Nah, jadi simulasi komputer ini merupakan suatu teknik meniru operasi-operasi atau proses-proses yang terjadi dalam suatu sistem dengan bantuan perangkat komputer dan dilandasi oleh beberapa asumsi tertentu sehingga sistem tersebut bisa dipelajari secara ilmiah. Nah, sedangkan untuk dinamika molekular merupakan suatu metode untuk menyelidiki struktur dari zat padat, cair, dan gas. Umumnya, dinamika molekular menggunakan teknik persamaan hukum Newton dan mekanika klasik. Dalam praktikan ini, yaitu simulasi argon, yaitu dengan menyiapkan program simulasi dinamika molekular GROMACS. Nah, pada server komputasi. Dalam direktori kerja terdapat 3 file, yaitu ada topol.top, grom.mdp, argon.init.py, dan cordum.py. Lalu membuat 3 direktori masing-masing bernama solid, liquid, dan juga gas. Baik, selanjutnya yaitu mengenai metode pada simulasi argon. Yang pertama yaitu tahap inisialisasi yang berupa pemasukan panjang kotak simulasi, energi sistem, massa argon, konstanta Boltzmann, jumlah molekul gas argon, nilai parameter jarak antar molekul Lennard-Jones, jumlah time step, dan selang waktu atau delta T. Yang kedua yaitu tahap repetisi yang terdiri atas yang pertama yaitu pembuatan matriks X berbentuk baris berdasarkan jumlah molekul pada sumbu X, dan berikutnya yaitu matriks Y yang berdasarkan jumlah molekul pada sumbu Y berbentuk kolom dan menggabungkan matriks tersebut untuk menentukan posisi awal molekul. Yang kedua yaitu penghitungan energi potensial tiap molekul berdasarkan molekul tetangga terdekatnya. Metode yang ketiga yaitu penghitungan energi kinetik tiap molekul, yaitu selisih jumlah energi tiap molekul dan energi potensial tiap molekul, serta menghitung energi kinetik rata-rata untuk memperoleh besar temperatur simulasi. Yang keempat yaitu penghitungan kecepatan tiap molekul dari energi potensial per molekul. Berikutnya yaitu kecepatan awal sebagai syarat pergerakan tiap molekul dan penentuan posisi berikutnya. Yang berikutnya yaitu langkah dari langkah kedua sampai kelima dilakukan sebanyak time step berdasarkan tahap inisialisasi. Lalu membuat grafik hubungan temperatur terhadap waktu dan energi sistem, dan terakhir yaitu memprediksi kemungkinan terjadinya fase transisi. We are not alone, we're going home. No pain will last forever. Let's look at the stars high in the sky. Believe that there's no limit. Nah, pada simulasi argon ini, kita dapat melihat molekul-molekul yang bergerak secara acak dalam kotak simulasi. Dan jika molekul bertumbukan dengan dinding kotak simulasi, maka molekul tersebut akan mengalami tumbukan lenting sempurna. Nah, untuk gambar pertama ini, kita dapat melihat bahwa molekul tersebut berada dalam kotak yang berbentuk persegi, yang terletak pada posisi yang teratur untuk sumbu X dan Y dengan jumlah molekul N yang sama tiap sumbu. Untuk gambar pertama ini terdapat 100 atom, sedangkan untuk gambar kedua yaitu terdapat 216 atom. Selanjutnya kita akan melihat hubungan antara time step terhadap temperatur dan juga energi potensial yang dihasilkan untuk simulasi argon ini, di mana dapat dilihat pada grafik tersebut yaitu terjadi temperatur yang dihasilkan untuk setiap sistem semakin menurun. Hal ini disebabkan karena jarak antar molekul kecil dengan bertambahnya jumlah molekul. Jarak antar molekul kecil mengakibatkan energi potensial menjadi besar, sehingga energi kinetik dan temperatur yang dihasilkan akan semakin menurun, sehingga hubungan antara time step terhadap temperatur dalam sistem cenderung konstan. Temperatur mengalami fluktuasi yang berarti gerakan-gerakan molekul terjadi dengan kecepatan yang berubah-ubah, sehingga menyebabkan temperatur yang dihasilkan sistem pada simulasi ini tidak menuju pada suatu titik tertentu.
Nah, jadi berdasarkan gambar kurva tersebut, yaitu menggambarkan hubungan antara energi potensial dengan waktu. Energi potensial digambarkan sebagai perbedaan antara energi molekul dan penjumlahan energi kompleks molekul yang terpisah. Jika suatu molekul berada bersama-sama dalam suatu wadah, maka akan mengalami interaksi. Apabila jarak antar molekul sangat jauh, maka harga energi yang ditimbulkan antar molekul itu sangat kecil, hingga ditetapkan dengan angka 0. Namun, apabila jarak antar molekul tersebut dekat, maka akan ada perubahan energi yang ditimbulkan. Keadaan paling stabil atau keseimbangan akan terjadi pada energi paling rendah telah tercapai. Untuk kurva yang terakhir ini yaitu menggambarkan radial distribution function atau RDF yang dapat menggambarkan susunan atom-atom secara radial pada suatu sistem. RDF ini sangat berguna untuk menggambarkan struktur dan fasa dari suatu sistem, khususnya zat cair. Pada kondisi sistem padat, RDF memiliki nilai-nilai puncak yang tak terhingga, di mana jarak dan tingginya merupakan karakteristik dari struktur latis. Pada umumnya, kurva ini memiliki puncak yang tinggi pada awalnya. Kurva fase padat memiliki fungsi distribusi yang tinggi, terutama pada jarak 0,39 nanometer. Namun pada fase cair, kurva yang ditunjuk konstan karena menggambarkan struktur kristal. Sama seperti fase cair, fase gas, dan padat memiliki titik-titik di mana kurva mengalami keteraturan kristal, meskipun tidak sekonstan fase cair. Fungsi distribusi argon menurun seiring menurunnya kerenggangan. Kurva energi dari argon dalam fase yang berbeda akan memiliki karakter yang berbeda juga. Saat posisi argon sangat berjauhan seperti yang ditunjukkan pada fase gas, energi potensial yang diberikan bernilai konstan. Namun saat argon sudah mulai berinteraksi seperti yang ditunjukkan pada fase cair dengan kerapatan lebih besar, maka akan mengalami perubahan energi. Saat kerapatan argon sangat tinggi dalam fase padat, maka akan mengalami stabilitas dikarenakan membentuk struktur kristal yang lebih teratur. Jadi kesimpulan yang didapat berdasarkan simulasi argon ini yang pertama yaitu pembuatan simulasi dinamika molekul gas argon dengan menggunakan potensial Lennard-Jones untuk menentukan hubungan antara energi sistem terhadap temperatur dan menentukan hubungan antara waktu terhadap temperatur. Yang kedua yaitu energi sistem dalam simulasi gas argon berbanding lurus terhadap temperatur yang dihasilkan. Maka semakin besar energi total sistem, maka semakin besar juga temperatur yang dihasilkan. Yang terakhir yaitu pada sistem simulasi dinamika molekul dengan potensial Lennard-Jones tidak terdapat fase transisi karena grafik hubungan antara temperatur rata-rata terhadap energi sistem bergerak linear.